Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dir, hadap kamera, Dir. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menerangkan tentang tujuan dan kutip-kutip kitab Muhammadiyah. Kemudian saya perkenalkan saya Abdul Qadir sebagai moderator, kemudian Ahmad Imam Nadik sebagai pemateri, kemudian Budia Yahya sebagai pemateri, kemudian yang ketiga Nur Wahida sebagai pemateri, dan yang terakhir Nur Rawaza sebagai notulen. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Arwan Nadik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang Hito Nahdliyah. Tujuan dari Hito Nahdliyah yaitu memberikan garis-garis pedoman kepada warga NU, terutama para pengurus dan pemimpin kader-kadernya dalam berorganisasi. Di sini dalam gambar ini dijelaskan bahwa batu bata ini sebagai Hito Nahdliyah, dan ini sebagai bentuk organisasi, contohnya IGNU dan IPPNU, dan ini seseorang atau masyarakat. Dari gambar ini dapat kita ambil pengertian tujuan dari Hito Nahdliyah, yaitu bahwa Hito Nahdliyah itu sebagai landasan untuk bertindak, berpikir, dan bertingkah laku baik seseorang, masyarakat maupun kelompok organisasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan tugasnya masing-masing dan harus mencerminkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu butir-butir Hito Nahdliyah. Yang pertama yaitu dasar-dasar paham keagamaan NU. Yang A yaitu sumber paham keagamaan NU, mengambil sumber-sumber ajaran Islam. Yang pertama dari Al-Quranul Karim, bahwa segala sumber dari sumber Islam itu adalah Al-Quran. Dan jika dalam Al-Quran ini tidak ditemukan nas hukumnya, maka NU menggunakan sunnah atau hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh beberapa rawi dalam kitab-kitabnya, kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan jika dalam kedua Al-Quran atau hadis itu tidak ada, maka NU menggunakan ijma atau kesepakatan para ulama. Dan yang NU sumber ajaran yang keempat dari NU yaitu qiyas. Pengertian dari qiyas itu sendiri adalah menyamakan suatu masalah yang belum ada sumber hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Dan kita ke bawah yaitu NU dalam menafsirkan hukum sumber ajaran Islam, yaitu mengikuti paham aswajah dan menggunakan pendekatan mazhab. Seperti halnya yang pertama dalam bidang akidah atau kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, NU mengikutinya yaitu para imam besar, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang selanjutnya yang kedua itu dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih ini NU mengikuti salah satu dari 4 mazhab fikih, yaitu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang diambil NU yaitu mazhab Syafi'i. Yang selanjutnya dalam bidang tasawuf, kita lihat pengertian tasawuf lebih dahulu, yaitu pendekatan kita atau seseorang dengan perasaan batin, dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang telah ditentukan. Seperti pada gambar di bawah ini, yaitu ketika seorang sufi sedang bertafakur untuk mendekatkan dirinya terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahir dan batin. Ya, sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hilda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Siapa memberikan materi kepada teman-teman yaitu tentang sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Yang pertama sikap tasawuf, tawassul, dan iktidal. Yang pertama
kita mengambil pengertian tawasul yaitu seimbang dan itidal. Artinya apa? Kita di sini beribadah ilmu itu mengikuti jalan yang lurus. Misalkan kita mengambil seperti tokoh agama seperti para ulama, masyayikh dan tokoh-tokoh agama antara lain di daerah-daerah kita masing-masing. Kita itu tidak mengambil jalan yang ekstrim, akan tapi kita sebagai warga NU Nahdlatul Ulama itu mengambil jalan yang sekiranya benar yang kita ikuti, yaitu seperti kita mengambil aliran kita mengikuti NU Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Syafi'i sebagai panutan kita dalam bidang fikih. Yang kedua, sikap tasamuh. Sikap tasamuh yaitu toleran. Yang pertama, saya mengambil contoh agama Kristen antara agama Islam. Banyak sekali aliran yang agama di Indonesia itu seperti Katolik, Buddha, Kristen, Islam, tetap Konghucu. Tapi di sini saya mengambil contoh Kristen dan Islam. Kita sehari-hari beribadah, kalau Islam hari besarnya yaitu hari Jumat, sedangkan Kristen hari Ahad, Minggu. Terus contoh yang kedua itu sesama agama yaitu NU dengan Muhammadiyah. NU dengan Muhammadiyah itu seperti kita lihat contoh pada adzan. Waktu kita adzan pada sholat Jumat itu Muhammadiyah ada satu adzan, di Muhammadiyah ada satu adzan, sedangkan di NU kita mengambil ada 2 adzan. Kenapa? Itu karena kita mengikuti aliran-aliran sekiranya itu NU dengan Muhammadiyah itu beda alirannya. Akan tetapi sedangkan NU itu menoleransi antara aliran Muhammadiyah. Terus selanjutnya sikap kemasyarakatan NU yaitu yang ketiga sikap tawazun. Tawazun yaitu seimbang antara hablum minanas dengan hablum minallah. Pada lingkungan hidup, manusia tidak selagi mementingkan kepentingan sendiri. Manusia harus tetap mengikuti kewajibannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu wal jamaah. Yang pertama, peka untuk berbuat baik. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah kita sendiri, kita lihatlah contoh gimana kita selalu dihiasi perbuatan kita dengan perbuatan yang baik. Sedekah, misalkan pada hari Jumat kita mengisi kotak amal masjid, itu merupakan sikap yang dicerminkan oleh para tokoh-tokoh masyarakat NU sendiri. Yang kedua itu mencegah hal-hal yang buruk. Kita tahu kita juga sudah balik, akan tetapi kita juga harus menghindari namanya sifat tercela. Kita harus wajib menghindari sikap tercela, karena apa? Tercela itu akan menimbulkan sesuatu dosa, karena dosa itu akan besok ditanyakan pada yaumil kiamah. Ya, sekian dari materi dari saya. Apabila ada keliruan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu materi ketiga yang disampaikan oleh Saudari Nur Wahidah. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu 3 sifat NU dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, dengan sadar mengambil posisi aktif, yaitu warga NU harus sadar dalam memiliki hak dan kewajibannya untuk memilih pemilu yang akan menjadi pemimpin kita untuk tahun yang akan datang. 2. Menjadi warga negara RI yang menjunjung tinggi undang-undang dan Pancasila. Yang keempat, yang ketiga, memegang teguh ukhuwah dan tasamuh. Warga NU harus memiliki sikap bersaudara dan bertoleransi. 4. Menjadi warga negara yang akan sadar hak dan kewajibannya. Jadi warga NU harus sadar akan hak kewajibannya dalam bernegara dan berbangsa.
secara langsung. Yang keenam, menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab untuk menumbuhkan sikap demokratis, konstitusional, taat hukum, dan mengembangkan mekanisme musyawarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemateri atas materi yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya kami membuka pertanyaan 4. Pertanyaan tanya jawab yang akan kami jawab dalam durasi 2 menit.